Halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Hari ini gua bakalan kasih kalian tips penting, khususnya buat kalian fotografer dan juga videografer di mana yang pengen benar-benar serius dalam dunia ini. Kalian harus mengerti hal ini, yaitu segitiga exposure. Ini merupakan hal yang sangat penting banget kata gua. Ibaratkan kalau lu ngebangun sebuah rumah, ini adalah pondasi utama untuk membangun sebuah rumah yang kokoh. Nah, buat kalian ini jelas adalah pondasi untuk menjadi seorang videografer atau fotografer, di mana kita belajar tentang pengaturan pencahayaan ke kamera kalian. Di sini gue akan bahas secara mendasar aja fungsi dari ketiga elemen di dalam segitiga exposure ini, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Dimana gue akan bahas apa fungsinya ketiga elemen ini dan bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana hubungan koneksi dari ketiga elemen ini. Dan sebenarnya segitiga exposure itu tidak, jadi kita bilang nih, gampang susah. Dimana basicnya mungkin gampang, tapi ada next level dimana kalian kadang membutuhkan pemahaman teori yang lebih mendalam lagi tentang pengaturannya untuk menghasilkan sebuah art yang lebih dalam lagi, mungkin bahasanya gitu kali ya. Tapi di sini ya gue bahas secara basic dulu. Yang penting kalian paham fungsi dari ketiga elemen ini. Oke? Kita langsung aja ke tipsnya. Seperti yang gue bilang di awal tadi, di mana segitiga exposure ini terdiri dari tiga elemen penting, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Di mana ketiga elemen ini fungsinya mengatur masuknya cahaya ke sensor kamera kalian untuk melakukan perekaman sebuah gambar. Nah, ketiga elemen ini fungsinya berbeda-beda sob. Tapi ketiga elemen ini benar-benar membentuk sebuah segitiga yang mana saling terkaitan. Yang mana apabila kalian atur shutter speednya misalnya, pasti akan berpengaruh terhadap aperture dan ISO. Atau kalian atur aperture-nya, pasti akan berpengaruh terhadap pengaturan shutter speed dan ISO juga. Nah, gue akan jabarkan berlahan-lahan di sini dan juga sembari memberikan contoh kepada kalian. Semoga kalian mengerti fungsi dari ketiga elemen ini. Dan yang pertama kita akan bahas adalah aperture. Oke, apa itu aperture? Aperture adalah bukaan diafragma pada lensa kalian, yang mana diberi satuan kodenya adalah f. Jadi apabila kalian beli lensa, itu pasti nanti ada kodenya, misalnya f1,8 atau f3,5 atau f4 dan sebagainya. Itu adalah untuk menandakan besar bukaan mampu dari lensa itu. Jadi gue beri contoh seperti ini. Apabila f-nya semakin kecil angkanya, justru itu menandakan bukaan semakin besar. Jadi kalian jangan terbalik bacanya ya. Apabila f-nya semakin besar, justru berarti bukaan diafragmanya semakin kecil. Intensitas yang masuk ke dalam lensa itu semakin kecil. Dan apa efek yang terjadi apabila diafragmanya semakin besar atau semakin kecil? Yang terjadi adalah apabila diafragmanya kalian buka besar atau f-nya misalnya 1,4, maka cahaya yang masuk sangat besar ke dalam lensa yang diantar ke sensor, sehingga terjadilah nanti yang namanya depth of field-nya semakin tipis sob. Jadi atau bokeh, dimana objek dengan background itu menjadi terpisah, kayak detail objek background-nya bokeh. Apabila bukaannya semakin tipis, maka semakin detail semua objek yang ada di frame. Jadi antara objek dan background misalnya terlihat detail semua. Itu biasanya misalnya f-nya 11 atau 12, 14, 22 misalnya gitu ya. Masih bingung? Oke, gue akan beri contoh aja deh. Sini gue gunakan kamera A5100 dengan lensa Sigma f1,4. Nah, di kasus yang pertama, gue pengen buat bukaannya besar, yang berarti f-nya semakin kecil angkanya 1,4. Yang akibatnya kalian bisa lihat overexposure nih gambar, dan kalian bisa lihat ISO-nya di situ sudah 100 atau sudah yang paling terendah, yang tidak bisa mungkin lagi gue atur lebih rendah lagi gitu ya kan. Nah,
Terus apa yang harus gue lakukan untuk membuat overexposure ini menjadi dinamis atau benar pencahayaannya? Yaitu ya ini dia, koneksinya adalah dengan shutter speed. Maka shutter speednya harus gue perbesar. Dan kalau sudah, seperti kalian bisa lihat, akhirnya si sapi biru dengan objek menjadi terpisah, di mana sapinya detail dan backgroundnya bokeh. Inilah dia yang terjadi apabila kalian mengaturnya dengan aperture yang f-nya rendah atau bukaannya besar. Sebaliknya, apabila kalian lakukan setting f-nya semakin tinggi, misalnya di 11, 12, 13, 16, 22 misalnya, atau diafragmanya, cahaya intensitasnya menjadi semakin kecil yang masuk ke dalam sensor, itu efek yang terjadi adalah gelap. Ya, sudah pasti akan terjadi gelap. Nah, seperti yang tadi, kalian tinggal atur shutter speednya. Karena di sini adalah video, gue sangat sarankan maksimal itu di 1,60 di shutter speednya, dan gue bantu ISO-nya gue naikin supaya dinamis gambarnya jadi pas seperti ini. Oke, dan kalian bisa lihat di mana objek si sapi biru dan background sekarang sama-sama terlihat jelas. Oke, dari sini seharusnya kalian sudah paham nih apa itu aperture. Aperture itu fungsinya untuk membuat bokeh-bokehan atau membuat detail bokeh pada objek atau gambar yang pengen kalian buat. Itulah gunanya aperture. Oke, yang kedua adalah shutter speed. Apa itu shutter speed? Cara menjabarkannya seperti ini nih, gampangnya. Kalau kalian buka kamera full frame kalian atau DSLR kalian ya, plug gitu. Nah, pada kalian lihat sensornya pasti terhalang oleh cermin dan juga jendela. Di dalamnya itu ada jendela shutter namanya. Yang mana kedua benda ini fungsinya kayak membuka tutup. Nah, apabila shutternya cepat atau buka tutupnya cepat, yang arti kata cahaya yang masuk melalui celah buka tutup tadi menjadi sangat sedikit. Apabila kedua jendela ini buka tutupnya lambat atau bukanya tuh lama, maka cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera kalian jadi sangat banyak sob. Dan di kasus ini agak berbeda. Kalau terus mirrorless gimana Om Putra? Kalau mirrorless kan tidak ada cermin, dia diolah secara digital. Jadi buka tutupnya itu diolah secara digital. Dan shutter speed itu diukur dalam satuan detik sob. Jadi misalnya 1/15, 1/50, 1/100, 1/2000 sampai 4000 misalnya. Nah, dimana kalau menurut gua ya, shutter yang paling lambat itu mulai dari 1/25. Itu karena gambarnya sudah mulai ngeblur kata gua. Jadi shutter speed yang rendah itu akan membuat gambar menjadi ada motion blurnya. Kamera kalian goyangin aja akan ngeblur. Apapun benda yang bergerak di dalam gambar maka nanti jadi akan blur. Nah, apabila shutternya cepat, itu benda yang bergerak apapun akan tertangkap jadi kayak freeze gitu. Kalau misalnya di foto atau sangat detail. Misalnya di contoh di sini misalnya di foto ya, gua letak shutternya 1/25 nih. Nah, benda yang bergerak apapun akan tertangkap menjadi ada motion blurnya. Berbeda pada saat gue coba di 1/1000 misalnya gitu. Pada saat gue jepret benda yang bergerak atau kendaraan bergerak di depan rumah gue ngetesnya, maka menjadi sangat detail. Nah, kalau di kasusnya video pun sama. Di sini gue kasih contoh, gue letak shutternya sangat rendah di 1/15. Di saat gue bergerak biasa aja atau gue melambaikan tangan, maka akan terjadi motion blur banget. Dan pada saat gue letak shutternya lumayan cepat di 250, 1/250, maka terjadi gambar yang cukup detail ya. Walaupun gue ngedada gitu, tapi motion blurnya sangat kurang. Jadi terlalu detail malah, ya kan? Dan mana yang lebih baik? Jawabannya adalah kedua-duanya sangat baik. Sesuaikan kebutuhan kalian. Misalnya, kalau kalian pengen ngambil shoot gambar yang long exposure atau light trail, itu jelas membutuhkan
shutter yang sangat rendah, atau ngambil kayak air yang kayak kapas airnya gitu ya kan, pergerakan airnya itu butuh yang shutter sangat lambat sob. Tapi kalau kalian pengen ngambil pergerakan gambar yang sangat detail, misalnya foto orang balapan motor gitu ya, MotoGP atau sepak bola, nah itu kan gerakan mereka sangat cepat, supaya gambar mereka terlihat detail dan jelas, tidak ada motion blurnya, itu jelas membutuhkan shutter speed yang sangat tinggi. Oke, nah dari sini harusnya kalian mulai paham nih kedua fungsi dari shutter speed. Oke, jadi fungsinya adalah bisa untuk memberi efek motion blur, bisa juga untuk memberi detail yang sangat baik. Yang ketiga adalah ISO. ISO ini adalah tingkat sensitifnya sensor terhadap cahaya. Jadi kalian semakin tinggi ISO, maka semakin sensitif si sensor. Yang arti kata gini, semakin tinggi justru semakin berkurang kualitasnya, ketajaman gambarnya. Jadi semakin timbul noise. Gimana cara menjabarkannya? Mungkin seperti ini. Gua membayangkan apabila sensor itu disusun oleh ribuan gitu atau ratusan semut gitu ya, dimana dia fungsinya adalah mengatur gambar. Nah, semakin banyak pasukan semut, tentu semakin banyak jadinya titik-titik noise. Gitulah cara bayangannya kali ya. Arti kata gini, semakin kecil ISO, maka detailnya akan semakin lebih baik, gambar semakin lebih tajam. Kalau ISO-nya semakin besar, maka ketajaman gambar mulai berkurang, dimana akan timbul banyak noise. Nah, gue lebih nyarankan, kalau biasanya nih, kalau gue ya, biasa di settingan itu nggak pernah lebih dari 1600. Biasanya kalau di atas 1600 itu udah noise banget ya. Sekarang gue beri contoh aja bagaimana situasi dalam ruangan ini, dalam gelap. ISO-nya mulai dari 400 sampai ke atas. Gue tunjukin kepada kalian, dimana semakin naik akan mulai timbul noise. Shutter 1/60 f3,5, ISO 400, ISO 500, ISO 640, 800, 1000, 2000, 2500, 3200. Oke, itu dia tadi fungsi dari ketiga elemen exposure tadi, di mana aperture, shutter speed, dan ISO. Dan semoga setelah menonton ini sedikitnya membantu kalian untuk memahami apa fungsi dari ketiga elemen ini. Dan gue kasih saran lagi, misalnya kalau kalian pengen buat shoot bokeh-bokehan misalnya, intinya yang diprioritaskan adalah aperture-nya, maka kalian setting dulu aperture-nya sampai sesuai yang pengen kalian dapatkan, misalnya di f1,4, lalu nanti shutter speednya fungsinya, shutter speed dan ISO-nya fungsinya untuk membantu membuat exposure yang pas. Sebaliknya, apabila kalian pengen shootnya fokusnya ke shutter speednya, misalnya pengen ngambil gambar yang freeze, intinya adalah misalnya ngambil pemain olahraga yang pengen gambarnya pas di shoot jadi detail dan tajam jelas gitu, maka prioritasnya adalah di shutter speed. Lalu aperture dan ISO nanti fungsinya justru membantu untuk mereduksi misalnya over atau under exposure tadi. Oke? Dan untuk ISO, gue sangat tekankan sama kalian, dia selalu disetting di ending, karena kalau bisa dia dikasih yang paling terendah sob, gitu loh. Misalnya di mirrorless seperti gue ya di 100 gitu ya kan. Tetapi apabila terpaksa cahaya ternyata setelah disetting aperture dan shutter speednya masih juga under, barulah ISO kalian naikin. Oke? Jadi segitu aja mungkin tips dan triknya dari gua buat kalian, dan semoga ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.